Selamat malam Detikers, Anda menyaksikan The Roof Talk bersama saya Alvito di Nova Gintings. Minggu lalu kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang jarang sekali kita dengar akhir-akhir ini. Bagaimana seorang pegawai biasa melakukan upaya penyelamatan terhadap uang yang ditemukannya sebesar, ini tidak main-main, $500 miliar, 500 juta rupiah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat langka di negeri ini saat ini. Kita banyak sekali mendengar bagaimana korupsi dilakukan besar-besaran, tapi justru orang-orang biasa memberikan contoh kepada kita pentingnya sikap jujur. Dan kalau boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN kemarin, adanya akhlak yang menjadi pagar dalam setiap kegiatan kita. Malam hari ini saya beruntung berkesempatan untuk berbincang dengan dua orang yang telah menyelamatkan uang 500 juta rupiah yang mereka temukan tidak diambil tapi dikembalikan kepada yang berhak. Ada Mas Mujeni dan Mas Egy Sandi. Dua orang ini adalah mereka yang menemukan pertama kali uang 500 juta rupiah itu di dalam gerbong yang sudah kosong sebenarnya. Dan selain itu ada sejumlah narasumber lain, ada Mbak Ana Purba, VP Korkom PT KCI ya Mbak ya. Dan ada Pak Sigit Rohadi, sosiolog yang malam hari ini akan kita kupas Pak. Fenomena apa ini yang saya nggak tahu apakah Anda pernah menemukan uang 500 juta rupiah di tangan? Dan kalau misalnya menemukan itu apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan gitu. Tapi Mas Mujeni dan Mas Egy memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Kebetulan orangnya ada dan kemudian segera dikembalikan kepada mereka orang yang berhak tersebut. Saya pertama kali ke Mas Mujeni dulu. Mas Mujeni yang pertama kali memegang plastik itu ya? Mas Egy, Mas. Mas Egy? Iya. Oke. Mas Egy, ceritanya gimana? Saya lagi menjalankan tugas Pak. Jam berapa tuh? Sekitar jam 4:30. 4:30 sore? Sore ya. Oke. Saya lagi menjalankan tugas sesuai SOP saya melakukan penyisiran. Oke. Jadi kereta sudah parkir di Bogor? Ya sudah nyampe, tiba di Bogor. Kosong nih? Kosong. Nggak bergerak lagi ke Jakarta? Ya enggak. Oke. Saya menjalankan SOP, melakukan penyisiran dari gerbong ke gerbong untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal dan penumpang yang tertidur. Sampai saya di gerbong 2, saya melihat ada bungkusan plastik di dekat bangku prioritas. Dan tidak jauh dari situ ada Mas Mujeni yang sedang melakukan pembersihan kereta. Oke, Mas Egy ini adalah satuan pengamanan ya? Ya, pengamanan. Waktu itu masih jadi satuan pengamanan ya? Pengamanan. Bukan polisi stasiun? Bukan. Bukan, jadi satuan pengamanan untuk di kereta? Pengawalan kereta. Pengawalan kereta, Ya. Oke. Anda temukan terus? Ya, temukan, saya ambil bersama disaksikan oleh Mas Mujeni dan saya serahkan langsung ke petugas passenger service. Oke, Mas Mujeni perannya di mana tuh? Saya setiap nemu barang itu pasti saya minta pomnya, Mas. Gitu. Oke. Iya, minta pom serah terima barang, foto gitu. Nggak tahu isinya uang, nggak tahu. Pas dibuka di PS aja saya tahu isinya uang. Oke, Gitu. jadi pertama kali yang menemukan tuh Mas Egy. Ya. Mas Egy menemukan. Terus Mas Mujeni ada di dekat situ. Iya. Terus Melihat apa yang juga. dilakukan oleh Mas Egy waktu itu ke Mas Mujeni? Ya bilang gitu, sebelum itu juga bilang bahwa ini ada barang tertinggal Mas Mujeni, dan saya langsung bersama-sama menyerahkan Oke. ke petugas. Tadinya disangka sampah ya katanya ya? Iya. Ya, Karena itu memanggil petugas Iya. kebersihan Iya. gitu ya. Iya. Nah, waktu di kereta itu nggak ngebayang sebelumnya apa isinya? Enggak. Nggak mau mencoba dibuka? Kagak, Pak. Tapi bentuknya seperti apa sih, Mas? Ya bungkusan biasa aja, Pak. Lurus. Ya paling segini ya. Berat nggak? Lumayan. Kak, waktu ngangkat itu pernah kepikir nggak itu uang? Ada kepikiran nggak ya kayaknya uang? Nggak kepikiran. Nggak ya? Kalau Mas Egy gimana? nggak kepikiran. Nggak kepikiran juga ya? Jadi ngebukanya tuh bukan di dalam gerbong? Bukan. Jadi dibawa, Iya. ditemukan, kemudian dibawa bersama-sama? Iya, betul. Waktu itu siapa yang jaga di bagian apa namanya? Passenger, Pak. service. Oke. Siapa yang jaga di sana? Satu orang? Mas Iqbal, satu Oh, orang. Mas ya. Iqbal. Terus dibuka bersama? Dibuka, disaksikan sama marinir, semua lah, tiketing semua, passenger. Iya. Waktu dibuka itu? Pas dibuka ya. Kenapa bareng-bareng? Kenapa rame-rame?
Ya pas ya gimana ya? Ya takut aja gitu kalau disaksin banyak orang kan, biar banyak saksi gitu. Oke, waktu ditemukan pertama mikir apa? Mas mikirnya apa? Paling apa ya, nasi apa-apa gitu Pak, ya istilahnya gitu ya. Mas Egi pernah mikir nggak itu uang? Enggak. Kalau saya mikirnya sampah, soalnya berada di bawah ya, terus di bungkusan plastik, Oke. pikiran sampah. Nggak kepikiran untuk langsung dibuang karena berat ya barangkali? Ya? Iya betul. Oke, dibuka kemudian uang. Iya. Jadi seandainya Anda tahu di awal bahwa itu uang, akan melakukan hal yang sama nggak? Enggak Pak. Saya sering Pak, laptop, HP, sampai botol-botol istilahnya Tupperware itu pasti saya antar ke passenger Pak. Banyak sekali yang ketinggalan. Iya betul Pak. Jadi udah sering menemukan benda yang ini ya. Iya betul. Ketika dibuka kemudian Gimana Pak maksudnya? waktu Uang itu. uang itu Ya kaget aja. Pas kaget saya foto, minta pom serah terima, kerja lagi Pak saya. Langsung kerja udah lagi. tinggal langsung. Iya. Kenapa nggak berpikir wah ini harusnya saya dapat sesuatu nih gitu. Soalnya di situ udah ada Mas Egi, ada tiketing juga, passenger, marinir juga. Saya udah serahkan aja gitu Pak. Orangnya ketemu nggak sama yang ngambil Kebetulan nggak lama 10 menit saya kepapasan sama orangnya? sama orangnya. Saya antar lagi ke passenger gitu. Jadi orang itu nanya ke Mas Mujeni bahwa Teman saya Pak. oh ketemunya Iya. saya ketinggalan barang Saya nih. ketinggalan barang katanya gitu. Terus datanglah ke Datang ke passenger. passenger Pak. Waktu datang ke passenger Mas Mujeni nggak balik ke sana lagi? Cuma nganter aja, terus marinir nerima saya, Pak ini Bapak yang katanya kehilangan uang gitu. Saya juga langsung balik lagi kerja Pak. Mas Egi waktu itu masih ada di situ. Terus ada di ruangan. Jadi orang itu siapa sebenarnya Mas Egi? Ya sudah tua Pak ya. Oke. Laki-laki Usianya seperti- berapa? Sekitar 70 tahun ada. 70-an. Sendiri dia. Sendiri. Oke. Terus Udah itu aja. dia datang untuk mengambil uangnya. Iya. Mas Egi waktu itu menyaksikan. Menyaksikan. Dikasih tahu nggak ini yang nemu ini gitu. Dia dikasih tahu. Terus orang itu Dia mau ngasih uang nggak? mengucapkan apa ke Mas Egi? Banyak-banyak terima kasih kepada petugas KCI Hmm. yang telah menyelamatkan sebuah barang itu Dia tersebut. nggak mengeluarkan uang untuk dikasihkan Mas Egi atau Mas Mujeni. Enggak ya? Kalau saya kan langsung Pak. Langsung Iya hilang. langsung hilang. Langsung Itu hilang. Mas maksudnya Egi? kerja aja udah nggak. Mas Egi mau dikasih uang nggak? Ucapan terima kasih? Enggak. Enggak ya? Memang enggak ya? Dan katanya buat apa tuh? Kurang tahu, kurang paham. Saya Dengar-dengar buat menggaji karyawan katanya. Ya, kurang tahu kalau kalau saya tugasnya cuma SOP-nya menyerahkan saja Pak. Oke. Saya ingatkan Pak Sigit sama Mbak Ana untuk pakai mic supaya kedengeran nanti. Saya ke mereka dulu. Di balik ini sebelum itu ya. Setelah itu kemudian ramai tuh. Iya, Nama Anda beredar tuh di Detik juga. Pertama hanya Mas Mujeni. Belakangan kita tahu ada seorang Mas Egi juga gitu. Betul Pak. Waktu beredar berita itu ada nggak tanggapan dari orang rumah misalnya, dari istri atau dari teman, dari Awal sih saya nggak tahu Pak, kalau temen nggak cerita. Saya gue jarang, paling main HP, lihat aja grup aja istilahnya gitu ya. Oke. Iya. Temen kan buka Twitter apa, saya juga biasa itu mah, kalian mau aja istilahnya gitu. Nggak tahu rame viral kayak gini Pak, nggak tahu. Istri bilang apa? Istri pas saya nemu, saya kirimin fotonya istri. Uang. Nemu uang gitu. Cuma udah dibalikin ke messenger. Istri Nggak bilang nyangka apa? aja Pak, kata dia banyak gitu. Istrinya menegur Mas Mujeni nggak? Kenapa Pak? Istrinya menegur Mas Mujeni nggak? Kenapa dikembalikan uangnya? Enggak Pak. Enggak, Mas Egi gimana? Tanggapan dari orang Setelah setelah kejadian ini? kejadiannya saya cerita gitu aja Oke. ke orang tua. Ke orang tua? Iya. Terus orang tua bilang apa? Ya bagus katanya dikembalikan gitu. Oke. Kalau nggak dikembalikan ya cari-cari. Gini deh, ini Mas Mujeni sama Mas Egi, waktu pertama kali ketemu, Iya, itu kan bendanya aneh ya? Iya. Berat dan besar gitu ya.
nggak ada pikiran untuk dibuka dulu, ngintip deh isinya apa gitu. Kalau isinya bom saya buka gimana Pak? Jadi ada kekhawatiran itu juga ya. Betul. Jadi lebih baik langsung dibawa. Iya betul Pak. Tapi memang banyak sekali penemuan-penemuan itu ya. Iya betul Pak. Oke. Sehari setelahnya viral tuh. Iya. Berita viral. Anda namanya cukup dikenal lah. Beredar di sosial media dan di media konvensional juga. Iya Pak. Nah, kemudian kalau nggak salah keesokan harinya lagi atau setelah kejadian lusanya dipanggil ke kantor BUMN. Iya betul. Dapat penghargaan dan lain sebagainya. Kepikiran nggak sebelumnya? Mimpi juga kagak Pak. Bisa ketemu menteri Pak. Kalau Mas Egi gimana? Enggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Dan setelah itu diangkat sebagai karyawan, Amin. itu kan sebelumnya kan bukan karyawan tetap ya katanya? Bukan Pak. Kalau Mas Egi Bukan. karyawan tetap. Sekarang ini jadi karyawan tetap PT KCI ini. Gimana rasanya? Ya alhamdulillah Pak, banyak-banyak bersyukur. Oke. Nah, kepikiran nggak sih Mas dapat uang segitu banyak? Artinya ngebayang nggak sebelumnya ada uang segitu beredar di Enggak Pak. kaya? Biasanya yang ditemukan apa? Ya itu sih kecil Pak menurut saya, kadang-kadang orang koper aja tas tanggung lah gitu ya. Itu bisa ketinggalan gitu, orang lupa gitu. Saya bingung kadang-kadang Pak gitu. Oke. Iya. Mas Egi sering menemukan barang-barang juga? Ya sering Pak. Apa? Laptop, pakaian bekas, dari makanan pun ada yang Oke. ketinggalan. Nah, orang banyak memberikan apresiasi nih atas apa yang Anda lakukan. Ini merupakan hal yang jarang terjadi di sekeliling kita lah barangkali ya. Mungkin banyak tapi kita tidak pernah tahu. Iya, gitu. Seperti Mas Mujeni katakan sendiri, banyak sekali temuan-temuan yang selama ini ada gitu ya. Tapi memang tidak terekspos karena Betul. mungkin angkanya nggak sampai 500 juta juga gitu ya. Nah, saya ke Mbak Ana deh. Ini temuan ini mengejutkan nggak buat KCI sebenarnya? Sebenarnya kan kejadiannya ini udah 1 minggu ya, baru terberita. Iya. Hari Senin. Jadi kita memang biasa aja karena hampir setiap hari di grup kami itu memang menemukan banyak sekali barang. Banyak yang ketinggalan Iya, ya? banyak yang ketinggalan. Nah, kita itu sudah 5 tahun membangun yang namanya sistem lost and found. Jadi memang tugas mereka seperti Mas Egi, pengawalan kereta, begitu di kereta terakhir atau di stasiun terakhir, mereka melakukan pengecekan semua gerbong. Awalnya sih sebenarnya mau memastikan bahwa penumpang itu sudah turun semua, tidak ada yang ketiduran. Tetapi ketika mereka menemukan barang-barang tertinggal, itu dikumpulkan, kemudian kami input di lost and found. Jadi selama 3 bulan kami akan menunggu kalau ada Orang yang laporan klaim. baik dari kontak center ataupun langsung datang ke stasiun. Lantas kemana sih? Ada 50% yang tidak diambil, seperti Tupperware, tempat makan, tempat minum, pakaian-pakaian, helm, itu biasanya hal-hal yang tidak diambil. Anak istri gitu nggak ada ya? Anak sering loh Anak sering ketinggalan di KRL. Ditaruh di lost and found juga? Kita biasanya umumkan langsung kalau itu. Nah, jadi barang-barang itu justru kami laundry, kami bersihkan, kami berikan kepada yang membutuhkan ke Oke. desa-desa. Tapi pernah nggak ada 500 juta sebelumnya? 500 juta mungkin tidak ya. Yang paling besar kalau jumlah uang itu 40 juta. Pernah 40 Pernah juta? 40 juta, kemudian itu juga viral di media, terus ada perhiasan juga. Hanya yang perlu ditekankan, kita bekerja bukan karena 500 juta, mereka aja nggak tahu kalau itu 500 juta. Bahkan mereka punya kekhawatiran bahwa bungkusan hitam itu sesuatu, makanya di stasiun itu kan Bogor termasuk stasiun besar sehingga ada marinir di sana. Mereka melibatkan marinir, passenger service, pengamanan stasiun, Pak KS untuk melihat apa sih sebenarnya isi dari bungkusan tersebut, dan semuanya terkejut sih. Oke. Ada uang gitu. Jadi kita punya grup untuk dilaporkan setiap kali ada ketinggalan barang, dan hari Senin tersebut karena memang kita fokus di COVID ya. Oh oke gitu, good kita selalu ngomong kayak gitu ya. Ternyata hari Rabunya viral gitu. Dan sampai Nggak sekarang kebayang tadinya akan beredar luas gitu. iya, hanya mungkin karena ini teman-teman juga kaget dengan penemuan ini, mungkin mereka ada yang share di sosial media sehingga diangkat beberapa account ya, dan itu sangat viral sekali.
Dan sempat media bilang, Anda kenapa nggak diberitain? Karena memang setiap hari kita menemukan barang, ratusan barang kita temuin. Kalau Tupperware enggak lah, tapi kan uang 500 juta, Iya, 40 benar. juta pun oke lah. Laptop, tapi Bang Ginting, saya mau sampaikan bahwa integritas itu bukan dibentuk dari berapa banyak yang kita temukan. Ya, Bahkan setuju. orang nyari flash disk karena skripsi ada di dalam, itu nangis-nangis di stasiun kita temukan gitu. Jadi sebenarnya integritas itu dibentuk ketika kita bisa konsisten melakukan hal yang dilakukan Mas Egy dan Mas Mujeni, hal apapun, sekecil apapun itu kita bisa kembalikan kepada yang punya gitu. Jadi SOP ini sudah 5 tahun dan kita bersyukur sekali mewakili 5.000 frontliner kami yang setiap hari melayani penumpang. 5.000 Mas Egy, ya? yes. Lebih dari 5.000. Pengamanan saja kita sudah 4.700 Pak. 4.700, kemudian ada teman-teman on trip cleaning, ada juga passenger service. Mereka sangat termotivasi dengan adanya penemuan-penemuan seperti ini untuk tetap konsisten berintegritas melayani. Pak Sigit, bagaimana Pak Sigit melihat fenomena Egy dan Mujeni? Saya mau nanya ke Mas Egy dan Mas Mujeni. Ya, silakan. Mas Egy dan Mas Mujeni tahu nggak kalau di stasiun, di gerbong itu ada CCTV? Tahu Pak, Tahu. tahu, Di luar stasiun, di luar gerbong ada CCTV, tahu nggak? tahu. Sudah pernah ada penjelasan dari pimpinan bahwa CCTV itu 24 jam dan jika ketahuan melakukan sesuatu tindak pelanggaran, risikonya sangat berat yang diberikan oleh perusahaan. Sudah pernah ada pemberitahuan seperti itu? Tahu. Mas Egy bakal diberhentikan sebagai satpam begitu? Ya, Mas Mujeni juga. Siapa? Kalau melakukan pelanggaran bakal diberhentikan sebagai karyawan. Siap. Mana yang lebih menakutkan? Diberhentikan sebagai karyawan ataukah mendapatkan uang yang 3-4 kali lipat dibanding gaji? Maksudnya gimana Pak? Mana yang lebih menakutkan? Diberhentikan sebagai karyawan tetap dari perusahaan atau mendapatkan uang yang besarnya 5-10 kali lipat dibanding gajinya? Mana Mas Egy? Takut diberhentikan sebagai karyawan? Lebih takut itu Pak. Lebih takut diberhentikan sebagai Iya. karyawan? Iya. Mas Mujeni juga? Iya takut Pak. Tapi sebenarnya gini, pertanyaan Pak Sigit ini sebenarnya gini, kalau misalnya Anda punya niat untuk ngambil bisa kan? Bisa. Bisa aja Pak. Kalau ada niat nih, maksudnya Iya. saya nggak mengatakan bahwa Mas Mujeni dan Mas Egy punya niatan. Iya, Pak. Tapi jika seandainya Anda punya keinginan untuk tidak mengembalikan barang itu bisa kan? Bisa aja Pak. Bisa aja gitu kan? Iya. Tapi tidak melakukan itu. Iya. Ada Kenapa? peluang ya? Setannya dikit Pak soalnya di saya Pak. Kenapa? Setannya lagi dikit Pak. Kalau Mas Egy kenapa? Ini bukan hak saya Pak, itu terus sudah kewajiban saya sebagai petugas yang diberikan langsung oleh KCI, diperantarakan oleh BPUJP PT Sigap. Tapi kan nggak ketahuan Mas, Apa? nggak ketahuan. Nggak ketahuan gimana? Jadi ada benda, Iya, HP katakanlah, nggak tahu yang punya siapa, iya, dan benda itu Mas Egy menemukan HP itu. iya. Kenapa mesti HP itu diberikan kepada lost and found, kepada pimpinan yang ada di situ? Kenapa Sudah. nggak dikantongin aja? Sudah SOP dari SOP begitu Pak. Takut kalau nanti diberhentikan Iya. kalau ketahuan. Iya. Itu. Jadi saya sebenarnya tadi mengharapkan jawaban dari Mas berdua Ya Pak. itu lebih bersandar kepada moralitas dan kepada akhlak. Tapi kalau Mas berdua takut nanti kalau kehilangan pekerjaan, sebenarnya tindakan Mas berdua itu nggak tulus. Enggak, tapi Mas Mujeni bilang setannya lagi dikit waktu Iya, itu betul, ya. Pak. Terus Mas Egy bilang bukan haknya katanya begitu. Ya, ya boleh itu pikiran yang agak bebas dari orang kampus ya. Tapi kalau ini berdua ya, saya salut lah. Nah dunia kita ini kan dunia yang bergerak ke arah materialistik, ke arah memburu sesuatu yang menyenangkan. Anak SMP, anak SMA, anak mahasiswa semuanya yang dicari adalah kehidupan yang diwarnai dengan hedonisme. Menghabiskan waktu di mall, Iya. berfoya-foya, dan itu semua memerlukan dukungan finansial yang besar.
Karena itu kalau ada fenomena, ada perilaku ini, dua emas ini yang mengembalikan barang yang bukan miliknya karena aturannya memang seperti itu. Ini suatu tindakan yang langka, apalagi ini di kota besar. Kalau ini terjadi di kota kecil saya masih maklum karena kontrol sosial masih sangat kuat. Tapi di kota besar seperti Jakarta, Anda sebenarnya dengan mudah bisa menilep barang itu karena kontrol sosial sudah lemah. Dan Anda bisa kerjasama dengan orang melemparkan barang yang Anda temukan, orang yang ada di luar menerima barang itu, nanti di luar dibagi dua, aman, nggak ada masalah. Nah, kalau Anda melakukan itu, tentu menarik riwayat hidup Anda sampai mau melakukan itu. Boleh diceritakan Mas Egi, dulu sekolahnya SD, SMP, SMA ada di mana? Sekolah SD, SMP, SMA ada di mana? Di Bogor, Pak. Ya, sekolahnya apa? Sekolahnya negeri. Negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMA swasta. swasta. Iya. Swastanya apa? SMK Swasta umum atau swasta keagamaan? umum. Umum. Kalau Mas Mujeni, Saya SD sama SMP itu agama, Pak. Madrasah. sekolah madrasah. Iya, madrasah. Maaf, masih sering aktif ke masjid mengaji begitu? Masih, Pak. Masih. Masih. Respon keluarga tidak negatif, uangnya dikembalikan, namanya viral tadi. Enggak, Pak. Kenapa dikembalikan? Kenapa nggak dibawa pulang? Pesan kakek saya gitu, Pak, kalau mau awet kerja jangan mencuri sama jujur, itu aja, Pak. Iya. Anda udah berapa lama kerja sebelumnya? 3 tahun. Sebelum kerja ini apa? Ya saya udah mana aja, Pak. Macam-macam ya? Ya jualan juga pernah. Pernah jualan apa? Iya, pernah. Ya jualan aja di kereta dulu, lagi rame-ramenya ekonomi, Pak. Zaman kereta masih Ya bisa ekonomi jualan. belum ada, pintunya belum ada AC-nya, Pak. Jualan telur, jualan apa segala macam Iya. tuh ya. Zaman saya kuliah dulu. Iya betul, Pak. Iya. Nah, pertimbangan untuk menyelamatkan pekerjaan ini juga menarik. Takut kehilangan pekerjaan ini juga menarik. Jadi Mas berdua lebih takut kehilangan pekerjaan, lebih takut mendapatkan sanksi gitu. Karena mendapatkan pekerjaan ini sesuatu yang langka. Dan saya apresiasi, bagus. Kenapa? Karena Anda berdua tidak tahu isi barang. Tidak membuka dulu isi barang. Sehingga saya tidak punya asumsi negatif bahwa seandainya Anda tahu isi barang, barangkali saya punya apresiasi yang jauh lebih bagus. Karena Anda tahu nilainya 500 juta atau paling tidak ratusan ribunya banyak. Kalau Anda membuka uang itu, saya pun masih ingin mengejar. Apakah Anda yakin uang itu uang biasa atau uang palsu? Kalau betul-betul uang sah, itu apresiasi saya tinggi. Kalau uang palsu ya tentunya Anda takut kalau risikonya lebih Kalau besar. Mbak Ana, SOP-nya gimana? Ketika ditemukan apa yang dilakukan oleh petugas? Iya, ketika ditemukan memang mereka bisa saja misalkan kalau bungkusan seperti itu kan bisa saja langsung dibuka, biasanya makanan ya. Karena mereka harus mengamankan. Ini kan tadi Pak cerita, mereka khawatir isinya apa sebenarnya karena berat gitu ya. Tidak menyangka kalau itu uang, mereka khawatirnya kalau itu misalkan sesuatu yang berkaitan dengan bom atau yang lain. Makanya mereka kan panggil marinir, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya hal yang mereka lakukan itu SOP seperti yang tadi saya ngomong bahwa selain mereka memiliki memang secara pribadi integritas yang tinggi, mereka juga diikat dengan SOP gitu. Bahwa KCI ini diikat dengan SOP, Pak. Makanya tadi saya sampaikan ini adalah salah satu dari ribuan case yang kami hadapi dalam 1 bulan gitu. Jadi bukan karena nilainya 500 juta, cuman memang kita dikejutkan dengan ternyata isinya uang gitu. Jadi selain mereka memang memiliki secara pribadi integritas yang tinggi, kita juga mengikat mereka dengan SOP, Pak. Jadi work team kan di situ ada ya, teamwork namanya ya. Mereka menemukan kemudian berkoordinasi, sebenarnya kan secara job desk yang melakukan penyisiran itu kan mereka ya, Mas Egi. Hanya kalau Mas Mujeni itu membersihkan, tetapi di situ ada kolaborasi ya, bekerja sama, menemukan, kemudian menyerahkan ke passenger service, dan penumpang kami pun yang melaporkan itu langsung ke passenger service karena mereka kan harus melanjutkan pekerjaan
yang lain. Jadi memang di passenger service, dan kalau misalkan kita telepon ke kontak center 121, biasanya di eskalasi kita akan tahu posisi barang itu ada di mana. Gitu. Silakan Mbak. Di beberapa tahun terakhir ini kita prihatin sebenarnya karena karakter masyarakat kita itu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Jadi sekolah-sekolah menggalakkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter, kurikulum diubah dan sebagainya. Gitu. Apa yang diprihatinkan adalah generasi muda betul-betul sudah lepas dari akar budaya masyarakat kita yang menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, dan hormat pada orang tua. Melihat pendidikan Anda berdua, sebenarnya bukan pendidikan yang luar biasa bagus ya. Artinya Anda berdua tidak dididik khusus untuk membentuk mental yang seperti itu. Pendidikannya umum biasa saja. Tapi Anda berdua punya sikap untuk mengutamakan sesuatu yang bukan milik Anda, bukan hak Anda tidak ingin menghargai. Nah, dalam masyarakat kota yang sangat crowded, pada masyarakat kota yang sangat individualis, pada masyarakat kota yang anonim, tindakan Anda ini betul-betul melegakan bahwa masih ada sesuatu, masih ada secercah harapan generasi muda. Umurnya berapa? 24 Pak. Berapa? 24. 24. Mas Mujeni? Saya 30 Pak, 30 Pak. Generasi masih muda, masih ABG ya. Masih muda juga. Artinya Anda meskipun Anda keluar dari lembaga pendidikan yang dulunya biasa-biasa saja, Anda muncul sebagai pribadi yang memiliki karakter yang bagus. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya yang perlu lebih banyak diekspos, lebih banyak diliput dan disebarluaskan bahwa untuk menjadi orang jujur, orang baik itu tidak tergantung kepada kelas sosial, tidak tergantung kepada asal pendidikannya apa, tidak tergantung kepada pekerjaan orang tuanya apa, tidak bergantung kepada pekerjaan Anda apa. Tapi untuk menjadi orang yang jujur dan orang yang baik bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak, yang berkarakter seperti ini, dibutuhkan dukungan dari keluarga. Keluarga Anda, istrinya Mas Mujeni mendukung, keluarganya Mas Egi juga mendukung. Ini sesuatu pondasi yang luar biasa bagus. Bahwa sebenarnya para koruptor dan mereka-mereka yang ada di KPK itu harus belajar, harus melihat Anda, harus belajar dari Anda. Kalau seorang kepala lembaga tinggi negara korupsinya hanya 100 juta, kemudian dihukum 8 tahun ketua DPD. Anda menemukan uang yang nilainya 5 kali lipat. Anda bukan elit, Anda orang biasa. Anda bisa berperilaku seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya perlu lebih banyak diekspos di masyarakat. Bukan kebaikan itu tidak selalu melekat kepada mereka yang ada di atas. Kebaikan itu tidak selalu melekat kepada mereka-mereka yang sering diliput oleh televisi. Kebaikan itu tidak melekat pada mereka yang berpendidikan tinggi. Tapi orang biasa seperti Anda bisa menunjukkan integritas, kejujuran, kerendah hatian, mengutamakan barang yang memang bukan milik, bukan hak Anda untuk Anda miliki. Ini yang poin yang barangkali bisa kita garis bawahi pada pertemuan pada acara malam hari ini. Saya tanya ke Anda berdua, Mas Mujeni bisa cerita nggak sehari-hari itu kegiatannya apa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya kerja shift 3 Pak. Shift 3 Iya, tuh 3 shift. Dari jam berapa? Ya kalau masuk jam 4 pulang jam 12. Jam 12 Ya, malam? jam 12 siang. Jam 4 Jam 4 pagi sampai jam 12 Ya. siang. Itu shift 3? Shift 3. Jadi Mas 3 Mujeni shift, ya. setiap hari seperti itu? Iya, Berangkat berarti pagi sekali dong? pagi sekali. Jam berapa? Ya dari rumah jam 4-an. Jam 4. Iya. Naik apa? Saya dari rumah ke stasiun 10 menit naik motor Pak. Oh deket Iya. deket stasiun, jadi langsung naik ya? Iya. Terus kegiatannya apa aja? Sehariannya biasa aja Pak. Cleaning service? Ya pulang kerja ya gitu aja istilahnya, Jadi istirahat. enggak, maksud saya setelah selesai jam 4 pagi sampai jam 12 ya? Iya. Jam 4 pagi itu pertama ngapain? Saya biasa briefing. Briefing? Iya, briefing. Terus? Tanda tangan biasa ya ini. Ya udah gitu aja, nunggu kereta paling Pak. Nunggu giliran.
naik. Itu setiap kebersihan dilakukan seperti apa sih? Apakah ganti kereta di mana aja? Ganti. Anda standby di satu titik Iya, satu titik. Bojonggede aja. di Bojonggede aja. Iya. Nah kemarin bisa di Bogor gimana ceritanya? Saya kan Bojong Bogor aja, Pak. Oh Iya. gitu. Jadi rutenya Bojong Bogor. Bojong Jadi Bogor. kalau sampai Bojong turun. Iya. Nanti mau ke Bogor naik lagi. Iya, betul, Pak. Melakukan pembersihan. Iya. Banyak hal yang bikin sebel nggak? Ngebersihin itu kan satu hal. Betul. Kita tahu kereta tuh kan padat ya, itu kan transportasi Biasanya massal. weekend, Pak. Oh gimana? Weekend. Nah, Ya baru kali ya, baru istilahnya kita juga nggak terlalu ini ya. Kita lagi nge-mop nih diinjek-injek, Mas jangan ini dong, jangan di-mop katanya, nanti saya jatuh gimana gitu. Ada yang sengaja begini, biasa aja, ya nanggapinnya biasa gitu. Emang tugas saya Bu dari sana, dari atasan saya kayak gini gitu. Jadi nanggapinnya biasa aja udah gitu. ada hal yang paling diingat nggak? Kejadian yang paling diingat yang berbekas banget deh nih selama kerja 3 tahun di kereta. Ya paling itu Mas. Kalau nemu kotoran manusia, ya muntahan ya. Ya kalau weekend ada pasti Mas. Ada? Ada. Itu. Ada kotoran manusia? Iya betul. Dari itu skalanya skala dewasa apa skala anak-anak? Aduh kalau skalanya lumayan banyak lah. Berarti ada orang yang nekat ya? Ya nekat kadang-kadang ya dari luar gitu, penumpang iseng gitu dari luar gitu. dilempar. Iya dilempar. Tapi kan ketutup semua sekarang kan Ya bisa kalau aja. ya nggak tahu dah itu gimana ceritanya juga saya Itu nggak tahu. orang dari luar ngelempar apa orang di dalam Dari ngelempar? luar kayaknya. Dari luar? Iya. Apalagi Mas? Ya itu aja paling muntah orang kalau nggak kuat ya. Gitu. Itu weekend seringnya? Weekend. Musiman namanya. Gimana? Penumpang musiman. Iya Penumpang betul. musiman. Jadi Sabtu Minggu itu Sabtu mayoritas Minggu. penumpang kita itu yang berdharma wisata, pengen naik kereta dan belum tahu aturan biasanya. Betul. Makan sembarangan, akhirnya muntah. Bahkan tadi kotoran itu memang ada ya. Iya. Tapi ya dalam 1 bulan belum tentu ada lah Iya, sekali betul. sebulan gitu. Tapi fenomena hal seperti itu tuh pernah kita. Berarti KCI harus menyediakan pampers barangkali. Diapers. Yes. Kalau Mas Egi ceritanya gimana? Setiap hari tugas di Bogor aja? Di Depok, saya pos Depok, Depok? posnya di Depok. Fokusnya di Depok? Iya. Terus bisa di Bogor kemarin ceritanya gimana? Ya kan hitungan kalau saya 1 rit Pak, kalau hitungannya 1 rit, 2 rit dari Depok ke Bogor, nanti balik lagi ke Jakarta Bogor gitu aja Pak. Baliknya ke Depok? Iya posnya di Depok. nanti Berhenti di terakhir Depok sama kayak Mas Mujid Iya. ini? Dari Kemarin Bojonggede? kebetulan aplusan di Bogor, Oh, jadi dari Bogor terus sampai Depok? sampai Jakarta. Jakarta. Nanti balik lagi ke Bogor. Berapa rit setiap hari? 2 rit. 2 rit? 2 rit. Oke, berarti 2 rit. berangkat, Iya, pulang, 8 jam. berangkat, pulang gitu. Iya. Berapa jam kerjanya? 8 jam. 8 jam juga. Mulai dari jam berapa? Pagi jam setengah 4. Berangkat Oh. setengah 4. Iya berangkat setengah. Rumah dekat sama stasiun katanya. Iya. Berangkat setengah 4 sampai jam Sekitar jam 1-an. jam 3 jam Iya. 1-an. Apa keluhannya Mas? Ya, bukan keluhannya. Pengalaman yang paling membekas lah. Apa pengalaman yang paling membekas? Pengalaman paling bekas ya pernah dipoto gitu sama penumpang. Pernah difoto sama penumpang? Iya, ada lagi apa ya, lagi buat laporan itu pada saya ya, sangkanya saya main-main HP gitu, masukin ke Twitter, ini petugas main HP terus. Padahal saya lagi buat laporan itu. Jadi sebelum ini viral, sempat viral duluan ya? Ada aja Pak di dalam kereta. Kalau suasana kerja dengan teman-temannya bagaimana? Apakah perilaku teman-temannya Mas Egi Ya, itu melakukan hal yang sama kalau menemukan barang? iya sama. Coba secara jujur, ada atau tidak yang pernah menilep barang yang ditemukan? Sama setahu saya semuanya sama Pak. Tugas semuanya gitu, menjalankan SOP dengan baik. Masalahnya belum pernah ada yang nerima dapat 500 juta, itu masalahnya kan gitu kan. Kalau Mas Mujeni, teman-temannya situasinya bagaimana? Apakah melakukan hal yang sama kalau Ya, membersihkan itu biasa sih, Pak, menemukan di kalau nemu barang SOP-nya kayak gitu langsung kalau misalkan keretanya dari Bogor cepet itu SOP-nya
balikinnya nanti ke Bojong gitu, passenger Bojong. Kalau istilahnya lama 15 menit masih ada waktu di Bogor, Pak. Gitu. Oke. Belum Kembali- pernah menemukan temennya yang menilep barang? Belum ada, Pak. Serius? Ya selama saya kerja di KCI 3 tahun, alhamdulillah belum pernah, Pak. Enggak, nanti kalau memang hampir semua temennya Mas Mujeni dan Mas Egi itu jujur-jujur seperti itu, kita perlu lapor kepada Pak Erik untuk diangkat semua jadi Amin, amin, amin. jadi karyawan BUMN. Makasih, Pak. Amin, Pak. Makanya kita nggak terkejut, Pak, dengan seperti ini biasanya. Karena memang setiap hari kami menemukan hal yang sama. Cuman saya juga, ya benar kata Bapak tadi. Bu Ano, kita kan dapat nih, kemarin setelah mereka viral, laptop beberapa kali ya dapat gitu laporan. Terus saya bilang, melalui Mas Mujeni sama Mas Egi, kita tahu bahwa perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari itu ada manfaatnya gitu. Jadi kalau saat ini yang memiliki rezeki itu ada Mas Mujeni dan Mas Egi, mungkin next mereka gitu. Jadi ada 5.000 Pak karyawan Jadi kita tidak ada temannya yang mempersoalkan. Egi sama Mujeni baru berbuat baik sekali aja langsung diangkat. Saya tiap hari berbuat baik tidak pernah diangkat. Ada nggak yang mempersoalkan ini? Ya mungkin buat pelajaran aja, Pak. Biar bisa jujur istilahnya gitu. Nggak, ada tuh nggak temennya Mas Mujeni yang ingin ngomong seperti mempersoalkan itu? Apa? Enak loh ya, udah diangkat. Ya manusia mah kan, Pak, ada dua. Ya kalau nggak baik ya jahat gitu aja, Pak. Terserah mereka itu, Pak. Nah, oke, setelah penemuan nih, terus ketemu sama Pak Erik. Dapat apa aja sih kemarin? Dapat handphone kalau nggak salah ya, sama kuota, terus dapat asuransi, Iya, Pak. dapat bantuan dari Pak Erik sendiri. Udah ditransfer belum sama Pak Erik? Sudah, Pak. Kalau nggak saya bilang ingetin Pak Erik. Udah ditransfer ya. Terus dari beberapa pihak lain ya. Iya, Pak. Katanya banyak dapatnya. Aduh, tanya Bu Ana deh. Saya bingung kalau ditanya banyak. Bang, mereka masih syok, Bang. Dan Mujeni kemarin kita istirahatkan karena dia pulang ke rumah, wartawan udah banyak depan rumahnya. Ini sekarang banyak yang nelfonin Anda. Pas kemarin Senin kejadian, Selasa, Rabu, itu saya udah nggak kerja, Pak, nggak kayak seperti biasa naik 4 rit, itu saya cuma naik 1 rit. Kenapa? Ya soalnya di stasiun Bogor, stasiun Bojong itu Udah wartawan. ada wartawan. Iya, Pak. Wartawan yang nungguin. Iya, Pak. Oke, Mas Egi gimana? Kalau Ya enggak setelah penemuan ini ada kehidupan yang berbeda misalnya? jadi banyak yang ngeliatin. Jadi banyak yang ngeliatin ya? Iya. Itu menyenangkan apa menyebalkan? Ya, gimana? Menyenangkan sih, Pak. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Tapi ngomong-ngomong sama istri nih kalau misalnya udah pulang kerja nih Iya, kan, siap. habis penemuan itu pulang kerja Iya. di tempat tidur ngobrol-ngobrol gitu. Anda bilang nggak, saya tadi habis dapat duit nih apa segala macam. Iya. Apa istri katakan? Ya kaget aja ya, cuma ya begitu. Dia nggak seneng, kata dia, kalau duit boleh nemu gitu dia nggak seneng gitu, Pak. Itu jadi istilahnya nggak tergiur lah sama barang orang lain gitu. Egi belum menikah ya? Belum. Tapi bilang sama ibu katanya. Iya bilang. Orang tua bilang apa? Turut bangga, Pak. Tapi kebayang nggak sih 500 waktu Anda ngangkat itu uang 500 juta? Sama sekali enggak? Enggak. Sama sekali enggak? Nggak penasaran gitu ngebuka? Mas Egi juga enggak? Iya. Nah sekarang kalian udah masuk nih di karyawan tetap ya? Amin. Karyawan tetap di KCI. Di bagian apa? Di bagian apa mereka? Jadi kalau kita masuk di kereta api sama saya ya Pak, Bang. Jadi mereka masuk di probation dulu. Kita nanti cek performance mereka seperti apa. Berapa tahun? Berapa bulan? Biasanya 3 sampai 6 bulan. 6 Kalau bulan. misalkan masih dibutuhkan waktu biasanya maksimal 12 bulan. Ya. Gitu. Jadi nanti kita akan melihat performansnya mereka. Ya kalau misalkan memang asalnya dari pelayanan, pasti nanti di pelayanan gitu. Kayak Mas Egi, apalagi mereka kan bukan ada misalkan sarjana ekonomi atau yang lain, tapi lulusan masih SMA ya. Kita berharap kayak Mas Egi masih ada waktu untuk melanjutkan perkuliahannya gitu. Jadi kita melihat performansnya mereka mengenai penempatan nanti sesuai dengan hasil probation. Maunya di mana? Jadi masinis saja.
cita-citanya apa setelah ini, Mas Mujeni? Ya biar awet aja lah kerja Pak. Biar awet ya? Iya. Caranya gimana biar awet? Rajin Pak. Jujur sama Nggak mencuri Pak. nggak mencuri. Kalau Mas Egi, cita-citanya apa ke depan? Ceritanya ya lebih semangat aja Pak. Ini sekarang ngantornya di Jakarta? Masih Atau- ini Pak, belum Masih Masih belum di perempatan? kantor. Belum Iya, perempatan. Masih dipantau? Juanda. Iya. Oke. masih dipantau. Jadi sehari-hari ngapain? Selain melayani permintaan wawancara wartawan. Masih pemberkasan ya, Iya. pemberkasan, dan mereka baru hari ini pakai seragam. Iya Pak. Kalau kemarin mereka masih Ini seragamnya baru, bukan gara-gara datang ke detik.com kan seragamnya? Oh, Waduh, enggak. mereka sudah tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan SK, ya wajib menggunakan R6 kita namanya. Iya. Berarti akhir bulan ini gaji baru nih. Amin ya Allah. Gaji baru nih. Amin ya Allah. Oke. Ya sekali lagi ini merupakan ya, lepas bahwa cerita mereka nggak tahu ya, Pak Sigit. Ini merupakan semacam oase barangkali di tengah gurun kita dengan ketidakpercayaan kita sama lingkungan, orang akan bersikap jujur dan lain sebagainya kan gitu ya. Saya mau bertanya sama Bu Ane. Tadi mereka berdua itu kan bercerita bahwa sebenarnya mereka tidak tahu isi barang. Mereka menyerahkan kepada pimpinan lost and found, itu kan sebenarnya cuma menjalankan standar aja, bahwa menemukan barang lalu menyerahkan kepada atasannya yang ada di situ. Nah nanti kalau muncul protes dari teman-temannya Mujeni dan teman-temannya Egi, apa jawaban Bu Ane? Oh sudah Pak, sudah banyak message ke saya, sudah banyak DM ke saya gitu ya. Tapi saya berbicara bahwa rezeki orang berbeda-beda Pak. Nah, tetapi ini buah dari hasil pekerjaan 5.000 orang, bukan karena Mas Egi atau Mas Mujeni aja. Tapi saat ini mereka yang diberi kesempatan di luar tes ya Pak. Dan saya selalu ngomong sama mereka ketika sudah masuk, walaupun di outsource, ketika kita buka lowongan ya silahkan sesuai dengan prosedur gitu. Jadi kita membangun itu bahwa bahwa Anda harus tetap berjalan sesuai dengan SOP, berbuat yang terbaik selama kita bekerja, ya rezeki itu harusnya pasti ada jalannya Pak. Nah ini kan memang nilainya 500 juta ya, dan pasti apresiasi dari Pak BUMN itu juga kan ada message-nya Pak, bahwa kita harus menjadi pegawai BUMN yang berakhlak dan yang lain, dan tentu dengan nilai yang 500 juta itu mereka menyelamatkan, tahu-taunya tadi dibuang kan enggak ya, tetapi mau memastikan dengan teman-temannya apa sih sebenarnya isinya. Coba kalau mereka tidak menemukan Pak, misalkan hilang, kan itu menjadi bad image kepada kami gitu. Jadi ini sebenarnya kan suatu proses yang tidak instan begitu saja, tetapi yang menjalankan itu adalah Mas Egi dengan Mas Mujeni, dan itu memberikan image yang baik kepada pelayanan kami, BUMN, dan juga 5.000 frontliner. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya demikian kepada saya, just do your best gitu kan, bahwa next mungkin mereka yang akan mendapatkan seperti Mas Mujeni dan Mas Egi gitu Pak. Mas Mujeni, berapa uang paling banyak yang pernah dimiliki? Paling banyak Pak. Pernah dipegang deh barangkali. Paling habis gajian aja Pak. Paling banyak itu Pak. Berapa itu Mas? Pernah dipegang nggak? Yang paling besar pernah dipegang, karena ini kan kita megang ya, megang uang. Iya. Paling besar 100 juta pernah nggak? Paling 70 ya Pak. 70 juta? Iya. Pernah. Pernah. Itu kejadian apa tuh? Itu teman beli tanah, saya pegang bawain Pak. Waktu kemarin megang plastik hitam itu nggak berasa sama tuh waktu Enggak Pak. ngebantuin. Enggak. Kalau Mas Egi Apa? paling Paling- gede pegang paling uang gede. berapa? Paling 20 kalau saya. 20 juta. Itu waktu apa? Ke saudara, punya saudara uangnya. Punya saudara? Iya. Oh, ada keperluan apa Iya, gitu? iya. Ikut. 70 dan 20 juta. 20 juta. Artinya Mas berdua sebenarnya dari sisi mental belum pernah teruji Pegang. memanage uang yang begitu besar. Uang yang dipegang itu ya cuma sebesar gaji. Iya. Yang 70 juta itu pun karena titipan dari teman ya, Betul, pegang Pak. uang teman ya, bukan miliknya ya. Bukan Pak. Bukan. Mas Egi juga begitu ya. Ya, ya ini memang fenomenal langka di masyarakat kita. Dan tadi Bu Anu mengatakan bahwa rezeki Anda berdua karena taat pada SOP, maka
Anda berdua memperoleh penghargaan dari kementerian dan diangkat sebagai karyawan ya, karyawan tetap BUMN. Kalau waktu dulu statusnya outsource. Iya, Mas outsource. Mujini outsource. Iya, Pak. Mas Egi juga. Ya, Outsource itu diperpanjang setiap berapa lama? 1 tahun. Ya? Per tahun, Pak. Per tahun. Ya. Per tahun juga outsource-nya. Outsource-nya dengan PT perusahaan lain atau dengan KCI? Perusahaan lain, Pak. Perusahaan lain, Pak. Dengan perusahaan lain. Jadi Vendor. apa namanya vendor ya. Iya, vendor. Mas Egi ini katanya tulang punggung keluarga ya katanya. Iya, iya, Pak. Mas Egi tulang Iya. punggung keluarga. Mas Mujini Sama, Pak. masih tinggal sama orang tua juga. Iya. Ada orang Kakek, kakek ibu, sama istri. yang kerja cuma Anda. Istri kerja juga, Pak. Oh, istri kerja juga. Iya. Kalau Egi, Mas Egi Kenapa? tinggal sama ibu, Sama ibu ya. sama bapak juga. Iya, Bapak udah nggak ada. Bapak udah nggak ada. Masih punya adik. Nggak ada. Jadi yang Satu-satunya membiayai dan menafkahi ibu adalah saya. Anda ya. Iya. Gitu, Pak. Dan Bang Ginting, istrinya Mas Mujini itu tim leadernya di On Trip Cleaning. oh, ini cinlok jadinya sebenarnya cinlok ya. Baru menikah berapa lama? 1 tahun, Pak. Oh, belum punya Iya, anak. belum, Pak. Besar ya sekarang Iya. ya. Di Bangka Besar kalau istri. Dulu istri leader, Pak. Leader saya. Itu gimana caranya bisa memikat leader gitu? Itu Jadi dari Bojong pindah ke Sawah Besar kan ya, ada perolingan. Dia lepas jadi leader, baru Pak saya berani. jadi setelah jadi leader justru karena ada tantangannya barangkali ya. Dulu pas dia jadi leader belum, Pak. Oh. Pas dia di rolling ke Sawah Besar, dia berhenti jadi leader, baru saya merit. Oh, baru berani. Jadi waktu jadi leader masih belum. Mas Egi ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat? Ngejalanin dulu aja, Pak. Ini kan udah jadi karyawan, udah jadi karyawan tetap. Belum, Pak, baru awal. Udah Baru gagah. awal. Ini mau disekolahin juga atau gimana? Ya kita berharap sih Mas Egi bisa sekolah ya Mas Egi Ya. ya. Karena dengan karyawan tetap saya rasa Mas Egi bisa lah sekolah gitu. Supaya karir Mas Egi ke depan kan juga harus ini ya. Ya karena usianya juga masih 24 tahun. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa nikah sekolah nggak apa-apa. Tapi mau ngambil jurusan apa kalau sekolah rencananya? Jurusan teknologi aja, komputer paling Komputer. ya. Oke. Mas Mujini barangkali mau sekolah juga? Waduh, saya udah mentok ya, Pak. Udah nggak masuk otak saya, Pak. Oke. Jadi ini kita sudah sampai di penghujung acara, barangkali dari Mas Mujini dulu deh barangkali. Hikmah paling besar dalam kejadian kemarin itu apa? Ya alhamdulillah ya dapat rezeki, Pak. Terus ya anugerah lah buat saya gitu ya. Ya di satu anugerah, di satu ya apa ya? Ya titipan, Pak. Ya. Titipan apa tuh? Amanah gitu, Pak. Ini amanah. Iya, Dijalankan dengan sebaik-baiknya. betul, Pak. Mas Egi apa? Ya, Hikmah. anugerah. Mungkin ini doa dari orang tua juga ya, Pak ya. Bisa sampai saat ini. Doa ibu. Doa ibu ya. Dan cita-cita masih panjang ya. Ya, Pak. Barangkali Kak Ana. Hikmahnya ya. Ya. Hikmahnya kalau dari saya dari sisi corporate bahwa di KCI itu frontliner itu melayani dengan sepenuh hati dan komuter lain itu ya ini gitu. Kalau pikiran orang ke stasiun itu takut, naik KRL takut, ini enggak. Karena ada Mas Egi, ada Mas Mujini dengan 5.000 frontliner lainnya yang siap melayani masyarakat Indonesia dan terbukti bahwa ternyata kita tidak kekurangan orang baik gitu. Kita tidak kekurangan orang-orang jujur. Jadi berbanggalah menjadi pelayan masyarakat dan pasti kita harus bisa menjadi contoh untuk pelayan masyarakat lainnya dan pertahankan bahwa kita harus membuktikan bahwa kita memang berintegritas. Pak Sigit silakan. Ini pelajaran yang sangat baik ya, bahwa di tengah gaya hidup yang begitu materialistik ya, berfoya-foya yang ditunjukkan oleh sebagian besar orang-orang kota, tapi ternyata ada
ada setitik embun yang memberi harapan bahwa ternyata masih ada orang-orang yang mengedepankan kejujuran, mengedepankan akhlak dan moralitas. Akar seperti itu sebenarnya berakar kepada budaya kita. Kita yang begitu risau bahwa semua orang sekarang sudah mulai tercerabut dari akar kebudayaannya karena sudah sangat hedonistik, kapitalistik dan materialistik. Ternyata ada pelajaran yang berharga yang ditunjukkan oleh Anda berdua. Saya pikir ini sesuatu yang perlu terus untuk disebarluaskan, atau istilahnya sekarang diviralkan, bahwa ada istilahnya Mas Vito tadi oase, ada harapan bahwa tidak semua orang kota silo akan gemerlapnya kapitalisme. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Mujini dan Mas Egy, sukses buat Anda selalu. Kita akan pantau terus. Anda mudah-mudahan bisa jadi masinis. Tapi pengennya jadi ahli komputer tuh. Harus sekolah. Terima kasih sekali lagi, salam untuk keluarga di rumah. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan Anda sebagai contoh bagaimana jujur itu bernilai dan berharga sekali. Sampai di sini The Roof Talk malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa.